Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Kurang lebih ini gambaran materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang teori dan perkembangan model atom, struktur atom, tanda atom, konfigurasi elektron, dan sistem periodik unsur. Teori atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Menurut Demokritus, semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atomos. Jadi, kata atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Lalu dikembangkanlah lagi teori atom oleh Dalton. Menurut Dalton, unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Dan atom itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nah, senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Dan menurut Dalton, atom adalah sebuah bola pejal. Jadi penggambarannya seperti bola pejal, bola tenis seperti itu. Lalu berkembang lagi teori atom menurut J.J. Thomson dengan percobaannya sinar katoda sehingga ditemukannya partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Sehingga menurut Thomson, atom merupakan bola pejal dengan muatan positif yang tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Jadi, ilustrasi atom menurut Thomson adalah roti kismis. Jadi, ini inti atom yang bermuatan positif dengan ada muatan atau partikel-partikel negatif di sekelilingnya, seperti roti kismis, seperti itu. Lalu berkembang lagi teori atom menurut Rutherford dari percobaannya, yaitu penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Dari sini didapatkan sebuah inti atom itu tersusun dari proton dan neutron yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan sebagian besar dari volume atom merupakan ruang kosong. Jadi seperti ini merupakan ruang kosong. Sehingga atom bersifat netral karena intinya positif dikelilingi oleh negatif. Seperti itu. Lalu berkembang lagi teori atom menurut Bohr. Menurut Bohr, jadi elektron itu tidak hanya ada di sekeliling inti, tapi mengelilingi inti dengan lintasan tertentu yang stasioner yang bisa kita sebut sebagai kulit. Jadi ini adalah kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, seperti itu ya. Dan elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Itu menurut Bohr. Sehingga struktur atom kurang lebih seperti ini. Ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron serta ada elektron yang mengelilingi inti atom. Jadi ini penemu-penemu atau partikel penyusun atom. Nah, tanda atom. Jadi untuk menggambarkan sebuah atom jadi ditandai seperti ini. Jadi X adalah lambang dari sebuah atom atau unsur dengan A yaitu nomor massa dan Z nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron pada keadaan netral. Jadi pada keadaan tidak bermuatan atau netral, nomor atom itu sama dengan proton dan elektron. Seperti itu. Jadi muatan positifnya sama dengan muatan negatifnya. Sedangkan nomor massa adalah proton ditambah neutron. Jadi nomor massa adalah proton dan neutron atau ditambah neutron, seperti itu. Seperti ini kurang lebih tadi ya. Yang di atas biasanya yang angkanya lebih besar itu nomor massa karena jumlah proton dan neutron. Sedangkan yang bagian bawah adalah nomor atom adalah jumlah proton atau elektron. Jadi contohnya seperti ini, H11. Jadi satu ini adalah proton dan elektronnya. Dan satu yang di atas adalah jumlah proton plus neutron. Sehingga maka dari itu neutronnya 0. Kenapa neutron 0? Karena di bawah ini 1. Berarti elektron 1, proton 1. Berarti neutronnya 0 ya. Selisih. Jadi nomor massa itu selisih. Nah ini contohnya dengan unsur hidrogen dengan lambang H memiliki jumlah proton 1. Dan jumlah neutron 0. Dengan notasi seperti ini. Sedangkan unsur karbon dengan lambang unsur C memiliki jumlah proton 6
dan jumlah neutron 6, sehingga nomor massanya adalah 6 ditambah 6 sama dengan 12. Sehingga penulisan notasinya seperti ini dan seterusnya ya, bisa dilihat. Selanjutnya ada namanya ion. Ion adalah atom yang bermuatan. Mohon maaf ini salah. Ion adalah atom yang bermuatan. Jika muatannya positif yaitu kation melepaskan elektron, jika negatif adalah menerima elektron disebut anion. Jadi ion adalah partikel yang bermuatan. Kation itu berarti terjadi pelepasan elektron. Contohnya adalah K+, Ca2+, Fe3+. Sedangkan anion adalah penerimaan elektron. Contohnya adalah Cl-, O2-. Itu untuk ion. Lalu ada jenis atom berdasarkan nomor atom dan nomor massanya. Yang pertama isotop. Kuncinya kita lihat dari kata ini, kata terakhirnya isotop. P, proton, artinya protonnya sama atau nomor atomnya sama. Jadi di sini adalah unsur Z-nya sama. Z itu nomor atom kan ya. Dan A-nya berbeda. Contohnya ini. H11 dan H21. Nomor atomnya sama-sama 1 atau berarti protonnya sama-sama 1. Isobar. AR. AR itu adalah nomor massa. Sehingga Z-nya atau nomor atomnya berbeda, tapi nomor massanya sama, A-nya sama. Di sini bisa kita lihat unsur K 4019 dan unsur AR 4020. Nomor atomnya berbeda tapi memiliki nomor massa yang sama, jadi disebut isobar, AR-nya sama. Yang terakhir isoton, N, neutron, jadi memiliki neutron yang sama, sehingga selisih antara nomor massa dan nomor atomnya itu sama. 24 kurangi 12, 12, 23 kurangi 11, 12. Sama-sama 12 neutronnya. Disebut isoton. Jadi seperti itu. Kuncinya ada di huruf terakhir. Selanjutnya, kita akan mempelajari konfigurasi elektron. Sesuai dengan teori atom menurut Bohr, elektron itu berada pada kulit-kulit atom. Sehingga jumlah maksimum elektron pada setiap kulit memenuhi rumus 2n kuadrat. Jadi kulit pertama berarti 2n kuadrat ya. Kulit pertama berarti 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Kulit kedua berarti 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 8 dan seterusnya. Jadi seperti ini, nomor kulit pertama diberi nama kulit K dengan elektron maksimumnya 2 memenuhi rumus tadi ya. Nomor kulit kedua, nama kulitnya L, jumlah elektron maksimumnya 8, seperti itu. Nah, elektron itu mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut tingkat energi. Jadi konfigurasi elektron itu menyatakan susunan elektron pada sebuah atom. Ini adalah contoh beberapa unsur konfigurasi elektron pada beberapa unsur. Atom hidrogen dengan nomor atom 1 kurang lebih seperti ini. Atom litium dengan nomor atom 3 kurang lebih seperti ini. Jadi dia memiliki 3 proton dan 4 neutron karena nomor massanya adalah 7. Atom karbon dengan nomor atom 6 memiliki proton 6 dan neutron 6 karena nomor massanya adalah 12. Dengan penggambaran elektron kurang lebih seperti ini. Ini menurut Bohr. Ini kalau kita tuliskan konfigurasi elektronnya kurang lebih seperti ini, Li3, maka konfigurasinya 21. Mg12, maka konfigurasinya 282. Nah, jumlah elektron yang menempati kulit terluar disebut elektron valensi, dan elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Maka dari itu sehingga yang ini, kenapa bukan 289 padahal kulit ketiga atau kulit M itu maksimal 18 karena elektron valensi atau elektron paling luar itu tidak boleh lebih dari 8. Ini elektron valensi ini ya. Jadi elektron valensi adalah elektron-elektron yang menempati kulit terluar atau paling luarnya. Nah, elektron valensi ini dapat digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Nah, tadi itu adalah teori atom dan konfigurasi elektron menurut Bohr. Namun, teori atom dan konfigurasi yang kita gunakan sekarang sampai saat ini adalah teori atom mekanika kuantum. Jadi, menurut mekanika kuantum, menurut Planck,
atom itu hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada gelombang tertentu yang disebut kuantum. Dan materi itu dapat bersifat sebagai partikel sekaligus dapat bersifat sebagai gelombang. Lalu menurut ketidakpastian Heisenberg, akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak, sehingga kurang lebih penggambaran atau ilustrasi dari sebuah atom adalah seperti ini. Jadi kalau menurut Bohr kita tahu ya lintasannya jelas, lalu letak elektronnya kita dapat melihat. Menurut teori mekanika kuantum, kita tidak dapat memastikan di mana keberadaan dari elektron-elektron tersebut. Nah, persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan dari sebuah elektron dikenal dengan bilangan kuantum. Jadi seperti ini penggambarannya. Memang ada lintasannya, tapi kita tidak tahu di mana letak elektron-elektron tersebut. Seperti itu. Nah, sehingga ada disebut orbital. Orbital adalah daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron-elektron tersebut. Jadi, orbital itu ada 3, orbital S, orbital P, dan orbital D. Ini adalah otak kemungkinan elektron-elektron tersebut ya. Tadi, peluang otak elektron kita sebut bilangan kuantum. Ada 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Jadi kalau tadi kita sudah belajar kulit K, kulit L, kulit M, nilai N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, bisa dilihat di layar. Lalu bilangan kuantum azimut, itu menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Tadi subkulit itu ada S, ada P, ada D, ada F. Untuk subkulit S, harganya atau nilainya adalah 0. P adalah 1 dan seterusnya, bisa dilihat di layar. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Itu menentukan arah orientasi di dalam ruang terhadap orbital lain. Jadi untuk subkulit S tadi dengan nomor bilangan azimut yaitu 0, dia memiliki orbital sebanyak 1. Nah, orbital 1 ini diberi nama atau memiliki nilai 0. Untuk P dengan bilangan azimut 1 atau L1, dia memiliki orbital 3. Rumusnya ini ya, 2L ditambah 1. Nah, karena dia memiliki orbital 3, sehingga masing-masing orbital itu memiliki nama -1, 0, dan +1. Untuk D dengan bilangan azimut atau L2, dia memiliki jumlah orbital 5. Sehingga memiliki nama -2, -1, 0, +1, 2. Seperti itu. Jadi berurutan ya seperti garis bilangan. Dan yang terakhir, bilangan quantum speed ini menyatakan rotasi atau arah elektron. Nah, bernilai +setengah jika dia memiliki tanda ke atas, jadi setengah panah ke atas. Dan -setengah jika arahnya ke bawah atau setengah panah ke bawah. Nah, konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum berdasarkan orbitalnya memiliki aturan, 3 aturan. Jadi, pertama adalah aturan Aufbau. Aturan Aufbau adalah elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Jadi, ada urutan konfigurasinya dan elektron akan menempati energi yang paling rendah terlebih dahulu. Ini menurut Aufbau. Selanjutnya, larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi kan tadi ada bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin. Jadi nilai keempat bilangan kuantum ini tidak boleh ada yang sama, pasti ada yang berbeda ya. Kayak ini, bagian sininya berbeda, spinnya berbeda.
Dan yang terakhir, aturan Hund. Pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan spin sejajar terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengisikan spin ini atau elektron, kita gambarkan dulu yang arah ke atas. Jadi kita gambarkan dulu arah yang ke atas. Ketika ternyata bersisa, kita ulangi dari yang paling depan, baru arahnya ke bawah, seperti itu. Jadi bukan ini berpasangan terlebih dahulu ya, tidak. Tapi kita isi setengah-setengah terlebih dahulu dengan arah yang sama, lalu baru setelah itu mengulang ke depan. Nah, ini adalah contoh penulisan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Atom He dengan nomor atom 2, konfigurasi elektronnya adalah 1s2. Atom Be dengan nomor atom 4, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2. Jadi kita ini ya, angka di atas ini yang menunjukkan elektronnya, jumlah elektronnya. Sedangkan angka 1 di depan dan angka 2 ini menunjukkan kulit atau lintasan itu tadi kalau di bor. S dan P dan D ini menunjukkan subkulit atau orbital, seperti itu. Nah, ada beberapa penyimpangan dari aturan umum pada konfigurasi elektron, terutama ketika di orbital D dan F. Ketika konfigurasi elektron berhenti atau konfigurasi terakhirnya berhenti pada orbital D, ketika D tersebut terisi 4 dan 9 terdapat penyimpangan. Karena D memiliki jumlah kulitnya itu atau jumlah subkulitnya sebanyak 5, sehingga maksimalnya 10. Maksimal elektron pada kulit D adalah 10. Nah, ketika kulit D hanya terisi 4 atau 9, maka ada penyebutannya adalah aturan setengah penuh dan penuh. Jadi konfigurasinya adalah 4s2, 3d4. Ini tidak mungkin terjadi atau tidak ada, karena dia kurang stabil. Sehingga untuk membentuk stabil, elektron pada energi pada subkulit 4s berpindah ke 3d. Jadi seperti itu. Sehingga konfigurasi yang stabil adalah 4s1, 3d5 ini memenuhi aturan setengah penuh. Begitu pula ketika 3d9, dia memenuhi aturan penuh. 4s1, 3d10, seperti itu. Nah, demikian materi pembahasan mengenai model atom dan struktur atom. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.